Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Seni Bermatematika. Pertemuan kali ini masih mempelajari tentang persamaan trigonometri yang berbentuk kuadrat. Ini AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Untuk menyelesaikan persamaan trigonometri yang berbentuk AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, maka saya ingatkan kembali bagaimana cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Tentu salah satu caranya yaitu menggunakan pemfaktoran. Misalnya, tentukan akar-akar dari persamaan kuadrat 6x kuadrat kurang 11x tambah 3 sama dengan 0. Langkah pertama, A dikalikan dengan C, itu akan diperoleh 6 kali 3 sama dengan 18. Kemudian carilah dua buah bilangan jika diperkalikan sama dengan 18 dan jika dijumlah sama dengan min 11. Kita lihat. Kalikan A dan C. Nah, ini dia. Carilah dua buah bilangan jika dikali sama dengan 18, jika dijumlah sama dengan min 11. Maka bilangan itu sangat mudah ditentukan, yaitu min 9 dan min 2. Sehingga pemfaktoran dari persamaan ini, karena A-nya itu 6, maka dapat ditulis 1/6. Nah, ini dia. 1/6. 6x kuadrat bisa ditulis 6x kali 6x. Titik-titik ini isinya adalah kedua buah bilangan itu tadi, yaitu min 9 dan min 2. Akan diperoleh 1/6 dikali 6x kurang 9 dikali 6x kurang 2 sama dengan 0. Selanjutnya 6x kurang 9 sama dengan 0 atau 6x kurang 2 sama dengan 0. Untuk 6x kurang 9 sama dengan 0, maka X sama dengan 9/6. Jika diperkecil, itu akan menjadi 3/2. Untuk 6X kurang 2, maka X sama dengan 2/6. Saya kira tahu semua ini 2/6. Pindah dulu ruas, baru bagi 6. Jika diperkecil, itu akan menjadi 1/3. Oke ya, kita lanjut ke contoh soal berikutnya, yaitu contoh soal yang pertama. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan 2 cos kuadrat X dikurang 3 cos X ditambah 1 sama dengan 0. Dengan daerah asal dari 0 derajat sampai 360 derajat. Kita lihat penyelesaiannya. Ingat, A kalikan dengan C, berarti 2 kali 1 sama dengan 2. Selanjutnya, carilah dua buah bilangan jika dikalikan sama dengan 2 dan jika dijumlah sama dengan min 3. Tentu jawabannya kedua buah bilangan itu min 2 dan min 1. Ingat ya, pemfaktorannya hanya 2, berarti ada angka 1/2. Lalu faktorannya 2 cos X dikali 2 cos X. Ini tadi titik-titik isinya min 2 dan min 1. Selanjutnya 2 cos X kurang 2 sama dengan 0 atau 2 cos X kurang 1 sama dengan 0. Kedua ruas ini ditambah dengan 2 supaya habis min 2-nya, akan diperoleh 2 cos X sama dengan 2. Karena kedua ruas ditambah 2, berarti ruas kanan tambah 2 menjadi 2. Atau dengan kata lain, mudahnya min 2 pindah ke kanan. Untuk 2 cos X kurang 1 sama dengan 0, maka 2 cos X sama dengan 1. Saya kira jelas. Selanjutnya, kedua ruas dibagi dengan 2 supaya diperoleh cos X. Maka cos X sama dengan 1 atau cos X sama dengan 1/2. Kita selesaikan satu-satu. Untuk cos X sama dengan 1. Cos berapakah yang nilainya 1? Tentu jawabannya cos 0. Nah, ini dia. Ingat, jika alfanya itu 0, maka tidak perlu menggunakan plus minus. Sehingga dengan demikian, maka X-nya sama dengan 0 ditambah K kali 360 derajat. Ini periodenya. Ingat, batasan X-nya adalah ini. Untuk K-nya itu sama dengan 0, maka ini akan menjadi 0. Sehingga X-nya sama dengan 0 derajat. Untuk K sama dengan 1, maka K-nya ini kita ganti 1 kali 360 derajat, maka hasilnya 360 derajat. Jika ditambah 0, maka jawabannya X sama dengan 360 derajat. Untuk K2, berarti X-nya sudah berada di luar interval ini. Kita lanjut. Untuk cos X sama dengan 1/2. Jadi 1/2 ini dirubah ke dalam bentuk cos. Artinya, cos berapakah yang nilainya 1/2? Maka jawabannya cos 60 derajat. Berarti dalam hal ini sebagai alfa adalah 60 derajat.
Maka dengan demikian X-nya itu sama dengan positif 60 derajat ditambah K kali 360 derajat. Ingat cos itu pakai plus minus ya. Untuk K sama dengan 0, maka X1-nya sama dengan, ini ganti 0 kali 360 derajat jadinya 0. Ditambah 60 derajat, maka jawabannya X1-nya sama dengan 60 derajat. Untuk K sama dengan 1, berarti X1-nya ini sudah berada di luar interval. Selanjutnya, X2-nya sama dengan min alfa. Berarti dalam hal ini alfanya 60 derajat. Maka X2-nya sama dengan min 60 derajat ditambah periodenya. Untuk K sama dengan 1. Jadi tidak perlu menguji K sama dengan 0. Sebab jika K sama dengan 0, ini jadinya 0. 0 ditambah min 60 derajat, itu X2-nya sama dengan min 60 derajat. Berarti berada di luar interval yang diminta. Makanya saya langsung ke K sama dengan 1. Maka X2 sama dengan min 60 derajat, ini diganti 1. 1 dikali 360 derajat, maka jawabannya 360 derajat. Jika ditambah dengan min 60 derajat, maka jawabannya adalah 300 derajat. Saya kira jelas. Untuk K2 berarti sudah X-nya ini berada di luar interval. Sehingga dengan demikian himpunan penyelesaiannya adalah 0 derajat, 60 derajat, 300 derajat, dan 360 derajat. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Tentukan penyelesaian persamaan. Cos 4X ditambah 3 sin 2X sama dengan min 1. Dengan batasan X antara 0 dan 2pi. Jadi, X-nya itu dalam bentuk radian. Oke, kita lihat penyelesaiannya. Ini cos, ini sin. Di sini 4X, di sini 2X. Berarti kalau begitu, maka cosnya dirubah ke dalam sin. Kita lihat. Cos 4X ditambah 3 sin 2X sama dengan min 1. Cos 4X dirubah dengan menggunakan rumus 1 dikurang 2 sin kuadrat 2X. 2X-nya ini diperoleh dari setengah dari 4. Sekiranya ini 6, maka di sini menjadi 3. Jadi 1 dan min 2 itu tidak berubah. Saya kira jelas ya. Maka dengan demikian cos 4X dapat diganti menjadi 1 dikurang 2 sin kuadrat 2X. Tidak mengalami perubahan. Ini bisa pindah ruas. Tambah 1 sama dengan 0. Supaya bagus, maka sebentar kedua ruas dikali ini ya, dikali dengan minus. Ini 1 ditambah 1 itu akan menjadi 2. Nah ini dia. Kedua ruas dikali minus. Supaya pemfaktorannya sebentar lebih mudah. Maka min 2 sin kuadrat akan menjadi 2 sin kuadrat 2x. Ini menjadi min 3 sin 2x, positif 2 menjadi min 2. Selanjutnya, ingat ini A, ini C. Kalikan. 2 dikali min 2 berarti min 4. Carilah dua buah bilangan jika dikali min 4 dan jika dijumlah min 3. Maka kedua buah bilangan itu adalah min 4 dan positif 1. Cara memfaktorannya karena ada 2 berarti 1/2. Nah ini dia. 2 sin kuadrat 2x menjadi 2 sin 2x dikali 2 sin 2x. Ini titik-titiknya, ini dengan ini titik-titik tadi diganti dengan kedua buah bilangan, yaitu positif 1 dan min 4. Boleh kalau di sini mau min 4, lalu yang di sini positif 1 tidak mengalami masalah. Selanjutnya, 2 sin 2x tambah 1 sama dengan 0, atau 2 sin 2x kurang 4 sama dengan 0. Ini supaya mudah saja ya. Positif 1 pindah ke kanan, minus 4 pindah ke kanan, sehingga akan diperoleh 2 sin 2x sama dengan min 1, atau 2 sin 2x sama dengan 4. Kedua ruas dibagi 2, sehingga akan diperoleh sin 2x sama dengan min 1/2. Saya kira jelasin, min 1 bagi 2 ini. Sedangkan 2 sin 2x sama dengan 4 akan diperoleh sin 2x sama dengan 4/2. 4/2 tidak lain adalah 2. Nilai sinus maksimalnya 1. Maka dengan demikian sinus 2x sama dengan 2 tidak memenuhi. Jadi tidak perlu dicari. Kita lanjut. Ke sin 2x sama dengan min setengah. Tentu min setengah ini kita rubah menjadi sin.
Sin berapakah yang nilainya min setengah? Tentu jawabannya sin min fi per 6. Berarti ini sebagai alfa. Maka dengan demikian akan diperoleh 2x1 sama dengan min pi per 6 ditambah k kali 2pi. 2x1 sama dengan min pi per 6 ditambah k kali 2pi. Supaya diperoleh x1, maka kedua ruas dibagi 2. Sehingga min pi per 6 kalau dibagi 2 menjadi min pi per 12. K kali 2pi kalau dibagi 2 hasilnya adalah k kali pi. Saya kira jelas ya. Untuk k sama dengan 1, jangan diuji k sama dengan 0, maka x1-nya bernilai minus, berada di luar interval. K sama dengan 1, maka x1-nya sama dengan min pi per 12 ini ditambah k-nya diganti 1, ini ganti 1 kali pi. Jadi 1 kali pi itu berarti pi. Min pi per 12 ditambah dengan 1 pi, satunya dijadikan 12 per 12, maka hasilnya adalah 11 per 12 pi. Saya kira jelas ini. Kemudian untuk k sama dengan 2, maka x1-nya sama dengan min pi per 12 tetap ditambah k-nya kita ganti 2 ini. 2 jika dijadikan penyebut 12 menjadi 24 per 12. Min pi per 12 ditambah 24 per 12 hasilnya adalah 23 per 12 pi. Untuk k sama dengan 3, maka x-nya sudah berada di luar interval. Sehingga dengan demikian akan diperoleh penyelesaian persamaan di atas adalah 11 per 12 pi dan 23 per 12 pi. Oke ya, kita lanjut ke slide berikutnya. Contoh 3. Tentukan himpunan penyelesaian. Sin kuadrat X ditambah tangan X kurang akar 3 tangan X dikurang akar 3 kurang 1 sama dengan 0. Dengan batasan X dari 0 derajat sampai 360 derajat. Jadi boleh ditulis begini ya batasan X itu. Oke, kita lihat penyelesaiannya. Secant kuadrat itu harus dirubah ke dalam bentuk tangan sehingga menjadi tangan kuadrat X tambah 1. Jadi ini diganti dengan tangan kuadrat X tambah 1. Nah ini dia. Tangan X tidak mengalami perubahan, min akar 3 tangan X tidak mengalami perubahan, min akar 3 dan min 1 tidak mengalami perubahan. Saya kira jelas. Tinggal 1 dikurang dengan 1 berarti itu kan habis. Ya, akan hilang. Kita lihat. Nah, karena ini sudah habis, ini tangan X, ini juga tangan X, maka bisa difaktorkan tangan X-nya. Ini ada bilangan 1, kalau dikeluarkan tangan X-nya maka tinggal 1. Yang ini tinggal min akar 3. Saya kira jelas ya. Ini difaktorkan yang ini. Hasilnya 1 kurang akar 3 tangan X. Sekarang carilah 2 buah bilangan. Ini ada angka 1 di sini ya. Ini min akar 3. Carilah 2 buah bilangan. Jika dikalikan sama dengan min akar 3 dan jika dijumlah sama dengan 1 min akar 3. Berarti kedua buah bilangan itu adalah 1 dan min akar 3. Positif 1 dan min akar 3. Kita lihat. Positif 1 dan min akar 3. Jelas ya? Jadi tangan X sama dengan akar 3. Tangan X kurang akar 3 dikali tangan X tambah 1 sama dengan 0. Kita selesaikan satu-satu. Tangan X kurang akar 3 sama dengan 0 atau tangan X tambah 1 sama dengan 0. Maka tangan X ini pindah ruas diperoleh akar 3 atau tangan X ini positif 1 pindah ruas menjadi min 1. Sekarang kita selesaikan satu-satu. Untuk tangan X sama dengan akar 3. Tangan berapakah yang nilainya akar 3? Tentu jawabannya tangan 60 derajat. Ini sebagai alfa. Maka dengan demikian X-nya sama dengan 60 derajat ditambah K kali 180 derajat. Ini periode daripada tangan. Ingat batasannya dari 0 derajat sampai 360 derajat. Untuk K sama dengan 0. Ini dari slide sebelumnya tadi. Untuk K sama dengan 0, maka ini akan menjadi 0. 0 ditambah 60 derajat, maka X-nya sama dengan 60 derajat. Untuk K sama dengan 1, maka X-nya ini diganti 1 ya. Maka X-nya sama dengan 60 derajat ditambah 1 kali 180 derajat. Ini menjadi 180 derajat. Jika ditambah 60 derajat, maka hasilnya diperoleh 240 derajat.
Untuk K sama dengan 2 berarti sudah berada di luar interval. Kita lanjut. Untuk tangan X sama dengan min 1. Tangan berapakah yang nilainya min 1? Maka jawabannya adalah tangan minus 45 derajat. Berarti ini sebagai alfa. Sehingga dengan demikian maka X sama dengan min 45 derajat ditambah periodenya untuk tangan. Untuk K sama dengan 1. Tidak perlu diambil K sama dengan 0. Sebab kalau 0 ini jadinya 0. 0 ditambah min 45 derajat, maka X-nya sama dengan min 45 derajat. Artinya X-nya berada di luar interval yang diminta. Makanya saya langsung uji K sama dengan 1. Untuk K sama dengan 1, maka X sama dengan min 45 derajat ditambah, ini kita ganti 1. 1 dikali 180 derajat, maka jawabannya 180 derajat. Ditambah min 45 derajat, maka hasilnya adalah 135 derajat. Untuk K sama dengan 2, maka maka X sama dengan min 45 derajat ditambah ganti 2 kali 180 derajat. Ini menjadi 360 derajat. Jika ditambah dengan min 45 derajat, maka hasilnya adalah 315 derajat. Sehingga dengan demikian himpunan penyelesaiannya adalah 60 derajat, 135 derajat, 240 derajat, dan 315 derajat. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu latihan soal. Nah, ini bagian yang pertama, tentukan penyelesaian persamaan berikut. Bagian ada A ya, cos 2x dan seterusnya ya. Ini. Dan setiap soal saya lengkapi dengan kuncinya. Mohon kiranya latihan soal ini dikerja supaya kalian tambah mahir dalam menyelesaikan persamaan trigonometri yang dapat diubah menjadi persamaan kuadrat. Semoga pertemuan ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.